bersama-sama digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul dalam sebuah majelis. Ya. Udah itu kenikmatan yang paling tiada duanya. Di tengah kabar ramalan BMKG yang kurang mengenakan, ya, akan muncul badai namanya El Nino. Ya, udah pernah dengar El Nino? Ya? Udah. El Nino itu kalau kata BMKG akan terjadi terutama puncaknya di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan seterusnya di tahun 2003. Di mana saat itu intensitas hujan bakal tidak terjadi atau jarang sekali terjadi, yang mengakibatkan tentu cuaca sangat panas, tandus. Suhu permukaan air laut naik derajatnya menjadi panas. Itulah yang menyebabkan daratan menjadi panas. Itu menurut BMKG, bukan menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak apa-apa. Islam tidak bertentangan dengan ilmu. Secara teori kajian ilmiah kita boleh sependapat, namun semua tentu atas kehendak dan takdir Allah. Tentu Allahu ala kulli syai'in qadir gitu. Yes, pokoknya El Nino apa kagak El Nino ya jamaah gitu aja udah. Ya sujud, ngaji ya ngaji gitu. Iya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kalau mengingat sejarah-sejarah dari zaman Rasulullah, sahabat, para tabi'in, wah, rasa syukur kita tuh nggak ada apa-apanya apabila kita komparasikan dengan kehidupan mereka. Ya, dulu pernah tuh, mumpung ingat dah, ada seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini ulama yang dilahirkan di Balkh itu mana? Afghanistan. Ya, sezaman dengan Imam Abu Hanifah, sezaman dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri, ahli fikih, ulama, ahli hadis, ya, sezaman dengan ulama-ulama fikih. Ya, kalau Imam Abu Hanifah kita tahu kan hidup atau dilahirkan di tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Ibrahim ibnu Adham dilahirkan 718 Masehi. Bedanya cuma 18 sampai 19 tahun dari Imam Abu Hanifah dan menjadi sahabat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jadi ulama fikih yang memilih jalan zuhud ceritanya nih. Ya, tadinya orang kaya, raja tadinya, raja Afgan. Ya, tadinya kaya raya, konglomerat, tapi menempuh jalan suluk zuhud, memilih jalan tasawuf. Ya, beda tasawuf zaman sekarang dengan zaman dulu. Kalau tasawuf sekarang mah belum ngerasain bagi duit orang, belum ngerasain haji umroh, belum ngerasain bahagiain orang, udah tasawuf larinya. Gitu. Udah pura-pura miskin aja, udah jangan salah yang begitu. Oh, alim ulama kita itu dulu begitu. Ya. Imam Malik biarpun kaya raya, tapi sufi hatinya, terjaga. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani juga begitu, kaya tapi terjaga tasawuf. Mereka orang-orang alim, orang ahli fikih, ahli hadis, beda dengan sekarang. Problem banyak larinya ke tasawuf, lantaran problem banyak, gitu. Ya, banyakin dimaki-maki bini, nafkah kurang, akhirnya berlomba-lomba menuju jalan tasawuf yang dianggapnya benar, padahal nggak begitu. Tasawuf itu metode menjernihkan hati, suluk, tidak terkontaminasinya hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, Ibrahim ibnu Adham salah satu ulama tasawuf yang dijuluki wali Allah di zamannya, sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Suatu ketika Imam Ibrahim Adham ini jalan ke pinggiran kota. Ya. Dari jauh beliau memperhatikan ada orang cacat. Ini orang cacat, kagak punya kaki, kagak punya tangan, matanya butek, kulitnya belang. Coba kayak apa itu? Diperhatikan orang itu, ya tentunya dengan rasa ibah. Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah.
Ya Allah, inilah takdirmu atas orang itu. Tentunya seorang yang alim ya begitu, melihat keadaan apapun selalu ya bersyukur dan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba di tengah memperhatikannya Imam Ibrahim ibnu Adham, ada seorang yang lewat, itu disuapin tuh pengemis itu tuh, si gembel itu, mohon maaf kita sebut si gembel itu, disuapin makanan karena udah nggak punya tangan, kaki kagak ada, tangan kagak ada, matanya buta, kulitnya belang kayak apa, disuapin. Begitu disuapin dia teriak, Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'amihil azimah. Teriakannya begitu, Bu. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah mengaruniakan nikmat yang begitu agung. Artinya begitu. Itu Ibrahim ibnu Adham kaget mendengar itu tuh. Nikmat yang agung. Dalam hatinya berbisik, nikmat apa? Kok bisanya dia mengatakan Alhamdulillahi ala ni'amihil azimah. Kok bisa seorang pengemis itu mengagungkan nikmat Allah yang menurut pandangan matanya tuh nggak seberapa? Kayak apa itu? Satu suapan makan. Begitu penasarannya, yang ngasih makan udah lewat, dia hampiri. Ya tentunya setelah salam, setelah perkenalan, dia bertanya, wahai Bapak, aku mendengar engkau mengucapkan rasa syukur yang begitu agung pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mengagungkan nikmat Allah atas satu suapan nasi atau satu suapan roti yang orang lain berikan kepadamu. Ya, mengapa kau terlalu memuji Allah semacam itu? Wahai Tuhan, katanya, sebagaimana yang kau saksikan, aku tidak punya mata, maksudnya buta. Aku tidak memiliki tangan, aku tidak memiliki kaki, kulitku belang, dan orang-orang yang menjauhiku. Maka ketika ada satu orang yang menyuapi roti kepada, betapa syukurnya aku, betapa syukurnya aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena satu-satunya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mulutku yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu aku memperlakukan Tuhanku sebagai zat yang agung. Bayangkan Tuhan, ya, orang-orang yang memiliki rumah di sana, yang hidup bergelimpangan harta, kemewahan, tidak menjamin mulut yang diberikan, kaki yang diberikan, tangan yang diberikan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mulut yang fasih dalam bicara untuk menyebut dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah nyata. Ya. Betapa kita harus bersyukur bahwa di tengah-tengah hidup hiruk pikuk dunia semacam ini, ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita untuk sujud, berkumpul dalam sebuah majelis, itu udah luar biasa. Apalagi yang punya tangan bisa memberi kepada orang, ya kan? Yang punya kaki bisa melangkah ke masjid, yang punya mulut bisa membaca Quran, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang pengemis tadi yang tidak punya apa-apa, dia hanya mengandalkan mulutnya, hanya mulutnya yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, makanya kenapa kalau kita dibandingkan dengan kehidupan setback ke sejarah masa silam, dari mulai zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, enggak ada apa-apanya. Kapasitas syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang tiap hari kita rasakan banyak ngeluhnya, banyak nyeselnya, banyak gedeknya, itu. Ini supaya kita bisa meredam diri, bisa menahan diri untuk senantiasa mengedepankan rasa syukur pada Allah Subhanahu. Apalagi sih nikmat yang diberikan oleh Allah yang kita tidak miliki. Kita bisa makan, kita bisa punya pakaian, kita bisa punya rumah, ya kan? Kita bisa punya kendaraan meskipun jelek misalnya. Yaitu modal itu sebagai implementasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kedepankan. Kita puji Allah setinggi langit. Ya, dengan cara sedikit meminta, banyak memuji. Minta mah jangan banyak-banyak, udah. Mujinya yang banyak. Kan minta ibadah, iya ibadah. Gitu. Tapi ibadah yang asik itu ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi, seagung-agungnya, sebanyak-banyaknya, dengan proposal permintaan yang sangat sedikit. Apa? Keselamatan, ya. Hidup tenang, tentram, selalu bersyukur, masuk surga, udah itu aja. Apalagi yang kita minta, ya, gitu. Dan insya Allah kita suatu hari nanti yaumil qiyamah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan Rasulullah SAW sebagai junjungan kita. Amin ya rabbal alamin.